Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Garis 91, semoga selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini, sekarang kita mau bahas komparasi dengan dua unit yang ada di sini. XL7 Alpha Hybrid tahun 2024, dan di sini Mitsubishi Xpander Cross tahun 2024 juga. Kenapa kita mau komparasi ini? Karena ini secara tahun mendekati dengan kondisi yang kayak baru, tapi harga second. Mau tahu kita ulas seperti apa kedua mobil ini? Tonton sampai habis. Selamat datang di Garasi 91. Garansi mesin dan transmisi teman-teman langsung dapat itu 1 tahun. Buat yang masih bingung dari mobil apa, langsung datang ke sini. Garasi 91. Garasi, kalau ingin tahu cabang garasi itu ada di mana saja. Oke teman-teman, kenapa kita komparasi kedua unit ini? Pertama, kedua unit ini sama nih pembuatannya, tahun 2024. Dan sekarang kita bikin video ini di bulan Maret 2026. Jadi, ini kondisi kedua unit ini usianya baru 2 tahun ya. Baru 2 tahun, hampir 2 tahun lah. Dan kondisi hampir ya, dibilang 99% itu kayak baru. Tapi harganya second. Nah, makanya teman-teman, kita mau bahas apa aja sih keuntungan dari membeli mobil second ya, membeli used car di range tahun yang mepet-mepet di harga barunya gitu. Nah, kita mau bahas itu. Pertama, harga depresiasi teman-teman udah dapet tuh. Depresiasi dari pembelian mobil baru ke mobil second-nya gitu. Itu lumayan lah, udah ngurangin dari PPN yang teman-teman bayar kalau beli mobil baru ya. Karena kan PPN kendaraan ya, itu kan dibayar pas teman-teman beli pertama mobil baru tuh. Kedua, kondisi hampir mirip seperti baru, ya kan? Dapat harga yang miring, tapi kondisi hampir mirip seperti baru, itu kedua. Ketiga, mobil kemungkinan masih garansi, teman-teman. Oke, kita mulai dulu dari desain dulu ya. Dari desain mobil ini, kedua mobil ini ala-ala crossover, dari adiknya dia lebih tinggi misalnya. Itu udah pasti ya, standarnya peningkatan sebuah segmentasi mobil nih biasanya. Biasanya keluar yang LMPV, keluar lagi yang crossover ala-ala crossovernya, yang ala-ala mau kayak SUV-nya gitu. Yang mobilnya tinggal ditinggiin, dikasih over fender, ya paling mencolok sih itu biasanya kalau kita ngelihat LMPV-nya mau dijadiin segmentasi ala-ala crossover-nya atau ala-ala SUV-nya ya. Di segmentasi mau di-upgrade, mau dinaikin, biasanya yang paling ketara sih itu ya, mobil ditinggiin sama over fender. Kayak R3 ke XL7, Xpander kemana Xpander Cross. Kalau dibilang worth it nggak sih kita beli yang ini, balik lagi sesuai kebutuhan ya teman-teman ya. Kalau gue bilang mobil ini cukup worth it ketika teman-teman beli mobil ini ya, apalagi mobil keluarga ya, mobil family yang emang mobil satu-satunya teman-teman punya misalnya. Ini kan cukup bisa diandalkan gitu. Jadi kayak misalnya keluar kota ke jalan-jalan yang jalan-jalan yang rusak atau kontur jalanannya bergelombang yang banyak lubang. Ya mobil ini pasti teman-teman pakai lebih nggak worry lah daripada teman-teman pakai misalnya di R3-nya atau di Xpander-nya gitu. Nah, ini perbedaannya ya. Desain tadi ala-ala crossover, lampu LED, terus dengan grill yang sekarang warna hitam ya. Di sini warna hitam dengan chrome Suzuki-nya, logo Suzuki-nya, XL7 ya. Kalau secara desain emang cari-cari aman, kondisinya kayak gitu-gitu aja. Maksudnya dibilang suka banget, enggak, dibenci juga enggak. Nah, tuh tengah-tengah tuh kalau Suzuki tuh. Ya, apalagi nih warna, kita balik lagi nih. Warna paling favorit dan warna yang lagi tren saat ini. Sun Kaki. Ini yang pertama bikin ngetren nih Honda nih. Honda HR-V. Sekarang beberapa pabrikan juga ngeluarin juga warna ini nih. Warna Sun Kaki ini yang warna tren saat ini, warna unggul nih yang saat ini digemari ya. Ini yang tipe tertinggi nih yang two tone. Di sini warnanya Sun Kaki, warna putih kecoklatan. Di atasnya
itu warna hitam. Nah, bedanya R3 sama XL7 yang paling ketara ya tadi tuh. Ya, kedua velg. Paling berguna sih ini. Roof rail. Dan ini besi ya. Besi. Dan memang ini bisa dipakai untuk crossbar. Jadi teman-teman pakein crossbar, pakein box, udah sip. Velg kalau XL7 ini di velg ring 16 ya. Velg ring 16 dibalut dengan ban 195/60 dengan merek Dunlop. Nah, ini masih bawaan juga nih, bannya masih tembus. Dan dia sudah keyless. R3 juga sudah keyless yang tipe GX hybrid. Kalau gue suka banget warna ini nih, yang two-tone warna sun kaki ini adem. Kayaknya tuh warna solid, nggak gampang kotor, nggak gampang pudar gitu loh. Oke, ini interiornya, nuansanya masih R3 banget. Start stop engine button, terus ada sensor parkir, stability control. Tapi duduk di XL7 ini, gue masih bilang dibilang tinggi banget nggak. Karena kan dia ground clearance pasti nambah dari R3. Ini hampir feel-nya masih sama lah sama R3 lah. Terus dia dibalut setir kulit ya. Dengan bentuk yang apa ya? Heksagonal ya berarti ya ini. Maksudnya bunder banget juga enggak gitu. Di sininya ada langsung bergaris nipih begini. Terus di sini Android Auto dan Apple CarPlay. Nih wood panelnya nih yang gue suka ya. Karena waktu itu keluar R3 model baru ya tahun 2018. Waktu itu Avanza masih model lama juga ya. Yang paling menonjol itu interior R3. Saat itu Suzuki kayak ada ininya nih. Saat itu ya paling beda. Di mobil sekelas LMPV ada wood panelnya kayak gini sih keren ya, mewah. Duduk di belakang gue dengan tinggi 181 cm dan tadi posisi gue berkendara yang udah nyaman ya, nggak dimaju-majuin. Ini udah nyaman pol. Di belakang gue juga masih oke, masih proper untuk gue dudukin ya dengan headrest yang bisa di adjustable. Terus bisa di reclining juga. Joknya empuk, enak, nyaman ya. AC-nya juga dingin. Terus ada soft touch nih di sini nih buat armrest di sini. Udah sama power window. Sini ada power outlet di tengah. Buat ngecas ya, Pak? Buat ngecas, tapi masih pakai extension untuk kabel. Udah. Tapi kalau makanya dibilang keunggulan dashboard kayak door trim kayak gini unggul juga buat perawatan. Dashboard kayak gini lebih awet. Apalagi buat topangan begini ya. Apalagi di belakang anak kecil. Ya. Joknya dia bisa rata lantai. Pengaturan rata lantai. Sama dia pelipatannya ke depan bisa rata lantai. Di sini ada box kayak 2 step nih jadinya nih kalau di sini nih. Jadi ketika ini ditutup karena ada step ini, ada step yang kedua ini di atas, dia jadi bisa rata lantai, di bawahnya bisa penyimpanan. Cukup lah bagasinya. Cukup gede lah. Chopper ya bisa. Kalau rata lantai mungkin 4 kali. Wah iya, banyak kalau rata lantai ya. Tapi kalau misalnya kayak begini teman-teman, ininya dibuka, joknya dibuka begini, satu koper gede juga masih cukup nih. Ya, satu koper gede juga masih cukup. Gimana duduk di paling belakang? Sempit, dibilang sempit, kalau gue sempit, mundurin lagi Jak. Nah, udah sempit, nggak bisa nih. Itu gue karena ini posisi gue duduk yang paling enak di tengah. Ketika gue masih pakai duduk posisi gue yang enak di tengah, gue suruh duduk di belakang dengan posisi duduk kedua yang kayak begini, itu nggak bisa. Udah mentok udah. Ini harus dimajuin, majuin jauh aja. Ya baris buat LMPV baris ketiga memang bukan untuk diposisikan sebagai kasta yang apa ya, priority ya, kalau dibilang priority, atau memang diperuntukkan dalam perjalanan atau diperuntukkan untuk hal-hal sesuatu yang proper dipakai gitu ya di baris ketiga ini. Karena di baris ketiga ini kalau gue bilang untuk posisi badan kita ya orang dewasa gini ya, ini posisi yang darurat aja. Tapi kalau untuk anak kecil enak, muat dan cukup luas. Apalagi di sini ada power outlet juga loh, disediain power outlet juga di baris ketiga untuk ngecas sama
ada cup holdernya di tengah gitu. Spoiler dilengkapi dengan spoiler yang apa ya, modelnya sporty juga enggak ya, agak lucu ya kayak kalau spoilernya ya, model spoilernya ya. Bergelombang gini, ada tulisan hybrid di situ. Ini kebetulan yang tipe Alpha. Yang bedain apa di tipe Alpha itu dashcam. Tadi lupa kita bahas tuh, Ja. Ada dashcamnya tuh di situ. Ada kamera, ada dimming, mirror dimmingnya, sama bisa dijadiin juga sebagai dashcam. Langsung bisa nge-record tuh kaca tengahnya. Nah, mesinnya mild hybrid yang bisa menghasilkan 105 horsepower dengan torsi 138 Nm. Sama R3 yang non hybrid, nggak terlalu jauh, banget, tapi ini diklaim bisa efisiensi bisa melebihi dari mesin sebelumnya ya, atau mesin R3 yang R3 atau XL7 yang non hybrid gitu. Itu katanya bisa menambah sekitar 3 kilo ya, 3 kilo dari konsumsi per liternya. Itu lumayan loh, 3-5 kilo per liter itu bisa nambah. Sekarang kita di expander ya. Kalau model, kita bandingin modelnya ini XL7 jauh lebih kalem daripada expander. Expander itu lebih agresif, lebih berani. Lawannya mobil sport. Expander tuh ya. Jadi, iya. Beda kasta tuh. Kalau expander tuh lebih ke mobil sport tuh. Hati-hati yang teman-teman yang pakainya mobil sport tuh. Itu biasanya ini nih. Ya kalau dibilang expander, modelnya lebih agresif, lebih berani ya. Terus lebih sporty. Kalau XL7 tuh modelnya lebih kalem. Terus peleknya kalau Expander Cross ini velg ring 17. Velg ring 17 dapatnya Bridgestone dibalut dengan ban di 205 55. Ini yang Bridgestone ini juga masih bawaan. Kilometernya 16.000. 2024. Iya. Tapi 20.000 juga masih rendah sih, ya. Iya. Nggak terlalu jauh ya bedanya ya. Ini menghasilkan 103 horsepower dengan torsi maksimal di 145 Nm. Secara torsi memang lebih besar di Expander, ya. Tapi nanti coba kita cobain. Kita cobain ya. Apakah memang Expander terasa lebih bertenaga atau apakah XL7 jauh lebih akselerasinya bisa lebih agresif karena kan dia hybrid ya. Interior kalau gue masuk interior nih kilometer 16.000 ya. Sama-sama belum ada cacat. XL7 juga belum ada cacat. Di Expander juga belum cacat, ada cacat sama sekali. Setirnya juga masih bagus banget. Semuanya masih bagus, masih apik, masih standar. Ya, setir juga masih bagus, dashboard nggak ada cacat, jok-jok juga nggak ada retas atau nggak ada sobek-sobek ya. Sampai door trim masih bagus, rapi, bersih. Sama XL7 juga kita dapat kondisi kayak begitu. Karena kita usahakan kalau dapat interior tuh yang orisinil dan kalau bisa kondisinya ya kita usahakan orisinil. Tapi ada yang lebih penting daripada orisinil, apa? Kondisi yang harus utuh gitu. Karena ngerapihin interior itu lebih susah daripada eksterior. Yang new model itu sudah auto hold, electric parking brake. Expander ini udah electric parking brake. Kalau XL7 masih rem tarik ya, rem tangan kita sebutnya. Bukan rem kaki, rem tangan ya. Kalau ini bukan rem tangan nih. Ini rem jari. Rem jari. Rem kaki. Iya. Kemarin rem kaki, jadi ada rem kaki, rem jari, ya kan? Rem tangan, emang beneran tangan. Nah, kebetulan ini udah rem jari nih, udah electric parking brake dengan auto hold. Gitu. Di sini ada power outlet juga, ada Type C, ada yang Type C juga. Terus dia ada wireless charging juga. Expander speedometer udah digital, full digital. Dari RPM, terus kita kayak ngerem gini ada simulasi dari mobilnya, animasi dari mobilnya, terus sampai speedometer juga udah full digital. Keren. Dia juga udah cruise control juga ya, sama XL7 juga udah cruise control. Nah, duduk di baris kedua dari Expander.
gue tinggi 181 cm, gue ngerasa ya duduk di Expander itu berasa lebih sempit daripada duduk di XL7. Itu yang gue rasain. Ini posisi gue duduk yang nyaman, posisi kedua gue yang cukup nyaman. Ini harus gue mundurin buat ini. Udah full ya? Udah full itu, Pak? Udah full. Headrestnya juga. Dan dia ada, oh dia modelnya gini. Dia, kalau di XL7 ada headrestnya loh di tengah loh. Dan dia posisinya bukan, kalau ini kan ngegantiin dari posisi jok jadi armrest. Iya. Jadi kalau XL7 kan emang ada armrestnya. Jadi joknya emang masih ada nih di sini. Kalau ini dia ngegantiin. Jadi kayak ala-ala captain seat nih. Semi captain seat gitu. Gue duduk di baris kedua ini jauh lebih, bukan jauh, lebih sempit lah daripada XL7. Lebih sempit. Gue ngerasain lebih sempit. Gitu. Di belakang ada ya dengan sama ya, masih double blower model begini yang ditempel di tengah begini, di atas. Terus dia ada power outlet, ada USB-C. Ada USB-C. Nah, dia pelipatannya untuk akses ketiganya. Kita coba. Oh, one touch tumble. Oke, langsung kelipat gini, tinggal kita naikin. Masuk deh. Bisa dilipat lah biar lega. Hah? Bisa dilipat biar lega. Lebih sempit. Sempit. Nggak cukup gue nih. Ini udah gue nggak muat. Posisi kalau dibilang sempit, ya cukup aja, Ja. Tapi kalau kalau penilaian gua ya yang langsung gua rasain di Expander lebih sempit daripada di XL7. XL7 konfigurasi duduknya, terus posisi apa namanya? Headroomnya gitu. Itu kayak berasa agak lebih luas aja di XL7. Tapi kalau secara model lu suka mana aja? Kalau model sebenarnya Expander, iya, gue juga Expander. Gitu. Dia nggak ada yang nyeleneh-nyeleneh gitu kayak spoilernya yang cukup kayak gini yang emang pada umumnya ya. Maksudnya secara model oke banget sih emang Expander tuh. Bagasi sama ya, dia bisa rata lantai. Dia bisa rata lantai bagasinya. Nah, sama, nggak beda jauh. Modelnya gini sama, di bawahnya ada kompartemen untuk tempat-tempat kompartemen barang-barang. Di sini ada buat barang juga. Di sini ada tempat penyimpanan biasanya buat ini nih, dongkrak dan lain-lain. Nah, di belakang juga dilengkapi dengan power outlet juga di baris ketiga. Tapi baris ketiganya kalau gue untuk kondisi-kondisi darurat aja ya, sama emang untuk posisinya anak-anak kecil paling Sekarang kita cobain driving experience-nya. Enakan mana nih, XL7 atau Expander? Yuk kita cobain. Kita udah di dalam XL7 ya. Nah, ini dari tadi gue nyari ini. Makanya gue tadi nggak ngeh nih, Ja. Apa tuh, Pak? XL7 udah kamera 360, ternyata udah kamera 360 juga. Cuman ininya di layar sini doang nih dia. Kalau semua mobil Suzuki ya itu tadi dibilang suka banget enggak, dibilang nggak benci juga enggak, gitu tengah-tengah aja. Bangga enggak, tapi benci. Iya. Cuman mobil Suzuki itu terkesannya ya awet, bandel, kuat ya. Nah, ini mild hybrid ini. Dia kalau kita pakai nih. Nah, ini dia sambil ngecas nih ke baterainya nih. Dia ngebantu akselerasi ringan sama buat idling stopnya. Gitu. Kalau dibilang akselerasi sama yang XL7 atau mesin non hybridnya ya, nggak begitu jauh sih kalau gue bilang. Nggak begitu jauh ya. Nggak begitu jauh. Tapi emang ngebantu lumayan, bisa nambah keiritan efisiensi bahan bakar. Lumayan ini bisa diklaim itu sekitar 1:15 ya, di atas 1:15 diklaim Suzuki, bisa sampai 1:17 gitu. Dibilang worth it karena apa? Baterainya juga nggak terlalu mahal untuk mild hybrid ini. Gitu. Di XL7. Biaya baterainya kalau nanti rusak, tapi kan nggak tahu juga, belum ada kayaknya yang rusak ya. Kalau gue sih kita belum pernah dapat ya. Karakter suspensi dari XL7 ini lebih empuk dan lebih apa ya? Ya emang dia lebih ngayun ya XL7 ini. Makanya ini mobil yang teman-teman mau yang LMPV cukup, terus buat road trip, buat perjalanan jauh lumayan lah, tinggi. Dan gue ngerasa tadi
interior XL7 ini berasa lebih luas aja daripada Standar. Expander. Padahal secara dimensi Lebih besar Expander. lebih besar Expander ya? Harusnya lebih besar Expander. Lebih besar Expander ya, mirip-mirip lah, nggak terlalu jauh kan? Nggak terlalu jauh lah, gitu. Nah ini kayak ini gini nih, lubang-lubang kita ke lubang-lubang cukup meredam karakter suspensinya tuh cukup bisa meredam dengan baik gitu, nggak yang jedak gitu. Jadi dipakai juga nyaman. Nah ini juga otomatis nih kamera 360-nya nih, otomatis kalau kita nge-send itu otomatis di speed, kayaknya di speed sekitar di bawah 40 km per jam deh, dia otomatis. Oke, yuk kita cobain ke Expander. Oke, sekarang kita di Expander, nanti diambil nih, keren juga nih, karpetnya gue baru nggak tuh, Expander Cross pakai emblem, bahannya kayak aluminium tuh. Itu doang sih, tapi gue dalamnya joknya berasa lebih empuk di XL7 sob. Iya, sobat Garasi 91. Kalau gue ngerasanya ya. Iya. Gitu. Nah, gue terbiasa dengan cup holder. Ini cukup mengganggu nih kalau cup holder di sini. Di belakangnya dari tuas transmisi. Karena apa? Kalau kita taruh tumbler atau kita taruh minuman yang tinggi, kita masa harus begini? Hah? Ya. Lagi tumbler. Masa tangan kita harus begini? Ya kan? Ya kan? Makanya gue suka yang model-model kayak XL7 tuh. XL7, terus kalau di SUV tuh Fortuner, kalau Pajero sama nih di sini juga nih. Makanya sama nih ya Mitsubishi ya. Gennya, DNA-nya. Dia taruh cup holder di sini di belakang. Paling enak di depan, karena apa? Di depan lu mau naruh tinggi segini pun kita nggak keganggu buat operate tuas transmisi gitu. Joknya gue berasa agak lebih keras aja ya. Expander hampir mirip lah, tapi emang dia lebih lebih padat aja kayaknya tenaganya gitu. Tuh ya, memang berasa Expander ini lebih bertenaga daripada di XL7 secara akselerasi. Terus kekedapan hampir mirip lah, kekedapan dari Expander sama XL7 ini. Kalau gue ngerasain karakter suspensi dari Expander ini malah lebih rigid, lebih stiff gitu dibanding sama XL7. XL7 tuh lebih empuk, lebih ngayun gitu. Kalau di Expander ini lebih rigid aja, jadi kita kena guncangan nggak mental balik lagi gitu loh. Kayaknya udah satu kali. Kaki-kakinya juga masih enak ya. Kayak baru lah teman-teman. Makanya teman-teman beli mobil tahun-tahun 2024 ini, kalau nggak salah ini Expander Cross ini dibanderol dengan harga barunya ya sekitar 350 jutaan ya. 350 jutaan. Nah, ini teman-teman tahun 2024 ya. 2024 ya, iya. 2024 ini teman-teman di bawah 300 jauh loh ini mobil. Di atas 250. Iya. Sekitar 260 jutaan kita jual. Tuh ya. Coba lo rasain deh, tuh. Karena polisi tidur, kalau XL7 tuh lebih ngayun. Dibilang lebih empuk XL7 sob. Dibandingin Expander. Expander tuh lebih stiff, lebih rigid. Terus karena dia pakai CVT ya, jadinya jalan tuh nggak ada jeda ya. Oke teman-teman, kita masuk ke kesimpulan ya. Teman-teman kalau pengen mobil yang value for money ya, yang suka dengan hybrid, yang lebih kepada efisiensi bahan bakar, teman-teman pilihnya XL7 Alpha Hybrid. Tapi kalau teman-teman milihnya yang lebih sporty, interiornya lebih elegan, suspensinya ya, kalau gue bilang mobilnya lebih nyaman, lebih kedap ya, teman-teman pilih Expander Cross ini. Makanya teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan. Kebetulan ini juga Expandernya kilometer masih 16.000, di XL7 kilometer juga masih 20.000. Oke, sobat Garasi 91, tadi kita udah bahas mengenai Expander Cross Premium tahun 2024 dan XL7 Alpha Hybrid tahun 2024 juga. Kalau teman-teman suka, teman-teman minat, teman-teman mau cobain, silakan teman-teman ke Garasi 91, kita ada 3 cabang, ada di Garasi 91 Cipinang, ada di Garasi 91 Jati Asih, ada di Garasi 91 Pekayon. Jadi teman-teman kalau mau cobain silakan, ayo ke Garasi 91, teman-teman
Mau nego-nego, mau coba komparasi, silakan. Nggak jadi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa cobain atau teman-teman bisa menjadikan referensi Garasi 91 untuk menentukan pilihan mobil teman-teman semua. Oke, teman-teman kalau mau tanya-tanya, mau lihat aktivitas kita juga ada, silakan kunjungi kita di Instagram kita di @garasi91. Kami juga ada di TikTok di Garasi91. Dan teman-teman mau lihat semua cek stok kita, unit kita ada di www.garasi91.com. Sobat Garasi 91, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.